Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC, di mana di video kali ini kita akan merakitkan PC untuk subscriber layar desktop. Kali ini dari tetangga kita yang deket nih, yaitu dari Tambun ya, Tambun Bekasi. Nah, apa saja komponen yang kita gunakan untuk video kali ini. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk terus support channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai untuk bahas apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini. Yuk kita mulai. Budget untuk rakitan PC kita kali ini adalah sekitar 8 jutaan, yang mana kali ini kita menggunakan platform AMD ya. Yang mana prosesor yang kita gunakan di sini adalah AMD Ryzen 3 3100 ya, 4 core 8 thread dengan base clock 3,6 GHz dan boost clock up to 3,9 GHz. Ini adalah salah satu prosesor yang punya value cukup bagus ya, di harganya yang sekitar di bawah 2 juta, yang mana sebenarnya saat ini dia sedang mengalami kenaikan harga ya. Nah, ini agak beruntung sedikit karena Mas Arif ini dapat ini dengan harga waktu itu masih 1,7 jutaan. Jadi karena dia udah beli beberapa bulan yang lalu ketika harganya masih 1,7 juta. Jadi ini didapat dengan harga 1,7, sementara sekarang ini sudah di atas 1,8, bahkan ada yang jual 1,9 gitu ya, karena stoknya agak susah jadi harganya melambung tinggi gitu kan. Padahal di awal kemunculannya ini harganya adalah 1,6 juta. Namun demikian, walaupun harganya segitu tapi tetap banyak orang yang nyari karena memang ini prosesor yang cukup punya value. Nah, di rakitan kali ini kita nggak akan cuma bahas rakitan di sini mengenai komponen-komponen kita pakai di sini, tapi secara langsung kita juga akan compare ya, bagaimana Ryzen 3 3100 ini dengan kompetitornya, yaitu i3 10100F, karena kita juga sebelumnya sudah merakit dengan i3 10100F. Nah, kita coba compare nanti seperti apa ya prosesor yang satu ini, performance-nya seperti apa. Oke, untuk berikutnya motherboard di sini kembali ini yang juga pernah dirakit oleh layar desktop menggunakan B450M Gaming dari Gigabyte ya. Gigabyte B450M Gaming, seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, ini adalah salah satu motherboard dengan value yang cukup bagus ya, di rentang harga yang di bawah 1,5 juta ya. Harga tepatnya dia 1,2 juta. Dengan harga 1,2 juta, dia adalah salah satu yang punya value for money yang cukup bagus untuk motherboard dengan chipset B450 untuk ukuran MATX ya. Nah, kita lihat nanti bagaimana kombinasi motherboard yang satu ini dengan Ryzen 3 3100 ya. Ini untuk motherboardnya. Kemudian berikutnya untuk VGA card. Nah, ini kembali kita menggunakan VGA card 1650 Super dari Colorful ya. Di rakitan sebelumnya kita juga gunakan VGA yang satu ini, dan kita kembali gunakan 1650 Super dari Colorful. Kali ini dikombinasikan dengan Ryzen 3 3100. Seperti apa performance-nya nanti kan kita lihat ya. Kemudian untuk RAM di sini kita menggunakan kembali dari tim, yaitu tim Elite Plus 16 GB kali ini ya. 16 GB kit 3200 MHz. Nah, ini memang RAM class value dari tim ya, yang saya rasa cukup lumayan lah ya, cukup bisa diandalkan untuk kelas Cerehore 16 GB. Saya rasa tim ini bisa salah satu yang cukup bisa diandalkan lah ya, dengan harga yang juga nggak terlalu mahal gitu ya. Ini kita akan gunakan di rakitan kali ini. Kemudian untuk berikutnya, untuk operating system kita akan install di SSD berukuran berkapasitas 120 GB ya. Kembali menggunakan Adata SU650 ya, 120 GB. Dan berikutnya untuk storage di sini, karena kebutuhannya cukup besar, nanti Mas Arif ini dia pakai dua harddisk ya. Satu harddisk yang pertamanya Seagate Barracuda series 1 TB, dan yang kedua Seagate Barracuda series 500 GB. Jadi ada dua harddisk dan satu SSD ya. Berikutnya power supply di sini menggunakan FGA 450W 80 plus bronze ya. Ini juga salah satu power supply yang kualitasnya tentu nggak usah diragukan ya, dari FGA ini 450W 80 plus bronze ya. Jadi udah cukup lah ya untuk menopang sistem yang kita miliki di sini ya untuk rakitan kali ini. Nah, yang terakhir untuk casing di sini kita gunakan sebuah casing dari Phanteks, yaitu Phanteks Aero CG80 ya. Ini juga casing yang secara tampilan cukup bagus ya, di warnanya putih di sini yang digunakan.
Depannya mesh dengan 3 buah fan yang sudah include di pembeliannya ya, 3 fan di sini. Kemudian di dalamnya pun sudah include di belakangnya juga ada include 1 fan juga ini ya. Ini juga sudah termasuk di paket pembelian. Jadi ada total 4 fan yang sudah include dalam paket pembeliannya. Jadi di sini tinggal terakhir ditambah 1 fan aja di atasnya ya. Jadi total 4 fan yang sudah include ditambah 1 fan tambahan ya. Seperti ini, dan ini saya rasa casing yang punya airflow yang bagus banget ya, karena memang depannya ini mesh ya. Oke, itu aja untuk komponen yang kita gunakan, dan langsung aja kita bahas mengenai performance-nya seperti apa, baik itu benchmark sintetis maupun nanti gaming dan juga editingnya. Yuk kita lihat. Oke, yang pertama langsung aja kita bahas mengenai hasil dari benchmark sintetis, di mana kali ini kita akan coba compare antara PC rakitan kita yang satu ini menggunakan Ryzen 3 3100 dengan 1650 Super. Kita compare dengan rakitan PC kita sebelumnya saat kita gunakan i3 10100F dengan 1650 Super juga ya. Nah, langsung aja kita compare. Nah, yang pertama kita gunakan benchmark sintetis yaitu Cinebench R15 ya. Di sini PC kita yang satu ini dengan Ryzen 3 3100 untuk multi-core performance mendapatkan nilai 954 CB. Sedangkan single core-nya ada di 174 CB. Nah, kalau kita coba compare dengan PC kita sebelumnya, itu untuk multi-core mendapatkan 874 CB ketika kita gunakan i3 10100F. Sedangkan single core-nya untuk i3 10100F itu adalah 179 CB. Jadi, untuk multi-core di sini Ryzen 3 3100 memiliki keunggulan dari i3 10100F, tapi single core-nya i3 10100F sedikit mengungguli dari Ryzen 3 3100. Dari hasil Cinebench R15 ini bisa kita tebak bahwa kemungkinan Ryzen 3 3100 ini akan punya performance untuk editing yang lebih baik, karena dia punya multi-threaded performance yang lebih baik di sini ya, dengan hasil multi-core performance yang lebih tinggi di Cinebench R15. Sedangkan di gamingnya ada kemungkinannya adalah i3 10100F yang justru akan sedikit lebih unggul. Tapi nanti akan coba kita lihat hasilnya seperti apa dalam gaming dan juga editingnya ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke benchmark sintetis yang kedua, yaitu menggunakan 3D Mark Firestrike ya. Di 3D Mark Firestrike untuk total score dari PC kita satu ini Ryzen 3 3100 dan 1650 Super dari Colorful ini mendapatkan 10.432 poin ya. Sedangkan saat kita gunakan i3 10100F dengan 1650 Super ketika itu mendapatkan 10.733. Jadi lebih tinggi saat PC sebelumnya menggunakan i3 10100F dengan 1650 Super. Dengan GPU score adalah 11.972 untuk PC kali ini, dan PC sebelumnya 12.443, agak sedikit lebih unggul ya, walaupun sama-sama 1650 Super ya di situ ya. Dengan PC score PC kita satu ini atau CPU score-nya atau PC score itu 12.782, sedangkan i3 10100F dengan 1650 Super ketika itu adalah 12.666. Jadi kalau di 3D Mark Firestrike sih kelihatannya selisihnya nggak terlalu signifikan ya. Keunggulan sedikit pada PC sebelumnya yaitu i3 10100F dengan 1650 Super untuk total score, tapi justru di PC score-nya di sini lebih unggul Ryzen 3 3100 untuk 3D Mark Firestrike, walaupun keunggulannya nggak terlalu signifikan, hanya 100-an poin saja ya, yang nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, berikutnya kita coba bahas mengenai hasil dari 3D Mark Time Spy ya. Untuk 3D Mark Time Spy di sini total score Ryzen 3 3100 dengan 1650 Super mendapatkan 4.689, sedangkan i3 10100F dengan 1650 Super adalah 4.760. Lagi-lagi kombinasi i3 10100F dengan 1650 Super memiliki keunggulan dibanding kombinasi antara Ryzen 3 3100 dengan 1650 Super juga di sini. GPU score ya bisa dibilang hampir sama di sini karena sama-sama pakai 1650 Super di sekitar 4700-an ya. Dan yang terakhir CPU score di sini i3 10100F menunjukkan keunggulan dibanding dengan Ryzen 3 3100, di mana rakitan kita kali ini dengan Ryzen 3 3100 mendapatkan CPU score 4505 poin ya. Sedangkan i3 10100F itu mendapatkan 4862. Nah, ini baru keunggulan cukup signifikan nih dari i3 10100F dibanding dengan Ryzen 3 3100 untuk 3D Mark Time Spy. Nah, di sini ada kemungkinan
Untuk game-game dengan menggunakan DirectX 12 ada kemungkinan i3 10100F akan sedikit lebih unggul daripada Ryzen 3 3100. Namun kita kembali akan lihat nanti ya aslinya di gaming performance seperti apa. Nah, langsung aja kita bahas mengenai gaming performance-nya ya. Setelah tadi kita bahas mengenai benchmark sintetis, langsung aja kita bahas gamingnya ya. Nah, game yang pertama kita akan coba dengan game AAA yaitu Far Cry New Dawn ya. Untuk game Far Cry New Dawn di resolusi 1080p Ultra ya. Kita set Ultra di sini mendapatkan rata-rata FPS 67 FPS ya. Dengan temperatur CPU maksimum 63 derajat Celcius, temperatur GPU maksimum 60 derajat Celcius. Jadi temperatur yang masih aman banget ya. Rata-rata 67 FPS ini kalau kita compare dengan PC kita sebelumnya saat menggunakan i3 10100F dengan 1650 Super, ternyata i3 10100F 1650 Super memiliki sedikit keunggulan karena ketika itu mendapatkan 72 FPS. Jadi ada selisih sekitar 5 FPS lebih tinggi saat kita gunakan i3 10100F dibanding saat kita gunakan Ryzen 3 3100 ini ya. Berikutnya kita coba di game yang kedua yaitu game AAA lagi yaitu Battlefield 5 ya. Di resolusi 1080p dengan preset grafik ultra di sini mendapatkan rata-rata FPS yang cukup tinggi yaitu 74 FPS dengan temperatur CPU maksimum di 65 derajat Celcius dan temperatur GPU maksimum di 65 derajat Celcius juga ya. Nah, kembali kita compare dengan rakitan sebelumnya saat i3 10100F dengan 1650 Super ketika itu mendapatkan 77 FPS rata-rata. Jadi lagi-lagi i3 10100F mengungguli Ryzen 3 3100 dengan selisih sekitar 3 FPS untuk game Battlefield 5 ya. Kemudian berikutnya game GTA 5. Nah, di game GTA 5 resolusi 1080p dengan preset grafik very high dengan MSA kali 2 ya. Sama dengan rakitan sebelumnya settingannya, dan rata-rata FPS yang didapatkan di sini adalah 80 FPS, nilai yang cukup tinggi pastinya ya untuk kelas PC seperti ini. Temperatur CPU maksimal di 65 derajat Celcius dan GPU maksimal juga di 65 derajat Celcius. Kembali kita compare dengan PC sebelumnya saat i3 10100F dengan 1650 Super ketika itu mendapatkan rata-rata FPS 84. Jadi kembali i3 10100F memiliki keunggulan sekitar 4 FPS kali ini ya di game GTA 5 untuk dibandingkan dengan Ryzen 3 3100F dengan 1650 Super di rakitan PC kali ini ya. Kemudian berikutnya kita coba dengan game yang lebih kompetitif yaitu Apex Legends ya. Apex Legends di resolusi 1080p preset grafik high atau rata kanan. Di sini mendapatkan rata-rata FPS yang tinggi yaitu 89 FPS, tinggi banget ya. 89 FPS dengan temperatur CPU 62 dan temperatur GPU 68 maksimal ya. Dan lagi-lagi ketika kita compare dengan rakitan sebelumnya dengan i3 10100F 1650 Super itu mendapatkan FPS ketika itu adalah 95 FPS. Jadi ada gap lagi nih di mana i3 10100F memiliki keunggulan sekitar 6 FPS lebih tinggi dibanding dengan Ryzen 3 3100 di rakitan PC kali ini. Kemudian berikutnya adalah Valorant ya, game Valorant. Di sini game yang kompetitif ya, Valorant di resolusi 1080p dengan preset grafik high atau maksimal. Di sini average FPS yang didapatkan adalah di atas 200 FPS ya, tinggi banget yaitu 216 FPS rata-rata dengan temperatur CPU 60 dan GPU maksimum di 65 derajat Celcius. Namun demikian kalau di compare dengan PC sebelumnya lagi-lagi i3 10100F 1650 Super ketika itu mendapatkan 230 FPS ya. 230 FPS luar biasa tinggi ya. Jadi selisih lebih tinggi dibanding dengan PC yang satu ini yang dapat 216 FPS untuk game Valorant ini. Nah, dari kelima game yang tadi kita coba memang di sini menunjukkan bahwa i3 10100F dengan 1650 Super itu kombinasinya lebih baik dibanding dengan Ryzen 3 3100 1650 Super untuk gaming ya. Dan itu juga memang sejalan dengan hasil benchmark sintetisnya tadi ya, dimana di Cinebench R15 tadi kita lihat single threaded performance-nya i3 10100F sedikit mengungguli Ryzen 3 3100, dan di hasil 3D Mark Time Spy juga tadi menunjukkan bahwa secara physics score atau CPU score juga i3 10100F juga memiliki keunggulan dibanding dengan Ryzen 3 3100. Jadi gaming performance-nya kelihatannya memang sedikit unggul nih i3 10100F ya.
Nah, itu untuk gaming. Gimana dengan editingnya? Langsung aja kita bahas untuk editingnya. Oke, berikutnya langsung aja kita bahas mengenai performance dari PC yang satu ini untuk menjalankan aplikasi yang bersifat productivity. Dalam hal ini kita coba editing video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 dan menjalankan aplikasi tersebut dengan PC ini lancar banget, nggak ada kendala, nggak ada lag, pokoknya lancar jaya ya. Jadi sangat enak menggunakan PC ini untuk menjalankan aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2020 tadi. Nah, kita juga coba encoding ulang sebuah video seperti halnya biasanya di layar desktop berdurasi 16 menit 18 detik ya, dengan ukuran file 1903 MB atau 1,9 GB ya, hampir 2 GB, cukup besar ukuran filenya ya, beresolusi 1080p untuk YouTube. Nah, itu bisa di encoding ulang dengan waktu yang cukup cepat, yaitu 13 menit 15 detik ya, atau sekitar 0,81 kali dari durasi videonya ya. Nah, kalau kita coba lihat di sini, kita compare dengan rakitan sebelumnya saat menggunakan i3 10100F dengan 1650 Super juga ketika itu, proses encoding ulang video yang sama di situ menghabiskan waktu 15 menit 34 detik. Jadi PC kita satu ini, Ryzen 3 3100, memiliki keunggulan yang lebih dari 2 menit. 2 menit lebih cepat ya, lebih dari 2 menit lebih cepat bahkan ya. Jadi di atas 2 menit selisihnya ya, dia lebih cepat dibanding dengan i3 10100F. Nah, ketika itu i3 10100F 15 menit 34 detik, ini 13 menit 15 detik ya, selisihnya lumayan ya. Jadi ya, yang saat itu 0,95 kali dari durasi videonya, dan ini 0,81 kali dari durasi videonya. Jadi keunggulan yang cukup signifikan ditunjukkan oleh Ryzen 3 3100 dalam urusan editing video dan rendering di sini ya. Jadi memang sekali lagi PC yang satu ini ataupun spesifik ke Ryzen 3 3100-nya itu punya multi-threaded performance yang lebih baik dibanding i3 10100F, sehingga dia memiliki kemampuan untuk editing ataupun rendering yang lebih baik dibandingkan i3 10100F, walaupun tadi di gaming dia sedikit di bawah i3 10100F ya, untuk beberapa game yang kita coba tadi. Dan berikutnya kita coba bahas mengenai konsumsi listrik ya dari PC yang satu ini, seperti halnya khasnya di layar desktop. Jadi nggak cuma konsumsi listrik, tapi juga kita bahas mengenai biaya listrik per bulannya ya. Nah, PC yang satu ini kondisi idle-nya adalah sekitar 78 watt ya, dengan saat gaming load. Nah, di sini gaming load kita coba jalankan game Far Cry New Dawn seperti biasa. Di sini gaming load adalah sekitar 190 watt ya konsumsi listrik rata-ratanya saat kita jalankan Far Cry New Dawn ya. Nah, 190 watt itu coba kita convert ke nilai rupiah, berapa biaya yang harus kita keluarkan per bulannya ya, jika kita menggunakan PC yang satu ini dengan 3 simulasi seperti biasa, 3 jam per hari pemakaian untuk gamingnya, 6 jam per hari ataupun 12 jam per hari pemakaiannya. Nah, berapa biaya per bulannya? Kalau 3 jam per hari, kalian main game 3 jam per hari ya, itu biaya listriknya adalah sekitar Rp24.704. Sedangkan kalau 6 jam per hari itu sekitar Rp49.408. Dan kalau 12 jam per hari ya, atau setengah hari kalian main game terus, itu Rp98.817. Jadi nggak nyampe 100.000 ya, kalau kalian adalah gamer sejati yang main game tiap harinya itu 12 jam gitu kan. Jadi ini saya rasa cukup irit ya, karena memang di sini kita pakai 1650 Super yang memang terkenal cukup irit gitu ya. Jadi kalau dibanding dengan PC sebelumnya saat i3 10100F dengan 1650 Super juga rentangnya kurang lebih sama ya, nggak terlalu jauh beda. Jadi rata-rata konsumsi listriknya juga nggak jauh lah dari banding dengan rakitan yang satu ini. Cukup irit, dua-duanya sama. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini dengan menggunakan Ryzen 3 3100 dengan GTX 1650 Super dari Colorful, dimana secara performance tadi bisa kita lihat bahwa untuk gaming ini oke, dan untuk editing termasuk istimewa dengan konsumsi listrik yang pastinya cukup irit ya. Nah, kalau kita lihat memang untuk gamingnya, kalau kita compare dengan i3 10100F, yaitu pesaingnya dari Intel yang punya harga lebih murah, ternyata justru punya gaming performance yang lebih baik dibanding Ryzen 3 3100. Meskipun kondisinya di sini kita note bahwa Ryzen 3 3100-nya ini memang kondisi masih default, belum di overclock. Nah, kita nggak lakukan overclock karena memang di sini masih pakai stock cooler, jadi kita agak riskan ya kalau overclock
dengan menggunakan stok cooler, jadi ini masih kondisi default jalannya. Jadi sama-sama default, memang ternyata i3 10100F untuk gamingnya masih sedikit lebih unggul dari Ryzen 3 3100 meskipun tidak signifikan untuk keunggulannya ya. Nah, dengan kondisi demikian, ini masih ada potensi dari Ryzen 3 3100 untuk bisa di boost lagi performance-nya, baik itu gamingnya maupun editingnya, yaitu dengan proses overclocking pastinya. Namun tentu disarankan pakai aftermarket cooler ya, CPU aftermarket untuk memastikan bahwa temperaturnya aman untuk kalau pakai CPU cooler aftermarket ya di situ. Nah, kalau performance gaming tadi agak kalah sedikit dibanding i3 10100F. Nah, kalau untuk editingnya, seperti halnya tadi saya tunjukkan bahwa Ryzen 3 3100 ini menunjukkan keunggulan yang cukup signifikan dibanding dengan i3 10100F. Itu memang tidak heran karena dia punya multi-threaded performance yang lebih baik dibanding dengan i3 10100F. Itu juga ditunjukkan oleh hasil benchmark sintetisnya di Cinebench 15, di mana multi-core performance atau multi-threaded performance-nya dia unggul dibanding dengan i3 10100F, sehingga dia punya performance untuk editing dan rendering yang lebih baik dibanding dengan i3 10100F. Jadi pilihannya kembali ke teman-teman mau yang mana, mau yang editingnya lebih unggul atau mau yang gamingnya sedikit lebih unggul, mau yang bisa di overclock atau mau yang jalan default aja, yaitu kembali pilihan ke teman-teman ya. Dan tentu kalian pertimbangkan harga. Nah, harga juga bisa kalian pertimbangkan di situ ya. Ini memang agak sedikit lebih mahal untuk Ryzen 3 3100 karena memang stoknya saat ini lagi agak susah, sehingga jadi harganya pelan-pelan naik terus gitu ya. Nah itu. Jadi secara performance untuk gaming seperti itu, editing seperti itu, dan irit listrik juga tentu saja pastinya PC yang satu ini ya. Sebagaimana yang i3 10100F dengan GTX 1650 Super, ini juga sama, ini termasuk yang cukup irit juga di bawah 200 watt saat gaming load ya. Jadi konsumsi listriknya dan biaya listriknya pun tadi sudah saya simulasikan, saya rasa ini tergolong cukup irit. Jadi gaming oke, editingnya istimewa, dan irit listrik tentu kelebihan dari PC yang satu ini. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke budget nih ya. Nah, budget dari rakitan kali ini akan saya taruh di sini ya. Jadi total untuk komponennya adalah sekitar 8,7 juta rupiah. 8,7 juta rupiah untuk komponen. Kalau ditambah ongkir ya kena ke 8,8 sampai 8,9an kurang ya gitu ya. Di bawah 8,9 untuk total komponen dan juga ongkirnya ya. Kalau komponennya 8,7 jutaan. Kalau kalian mau ngepres budget dengan komponen yang performance yang hampir sama, mungkin kalian bisa turunkan seperti di casing, harddisknya dikurangi, dan ya beberapa hal masih bisa di-press lah ya di sini gitu ya untuk dapat performance yang sama. Nah, mungkin itu aja untuk rakitan PC kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.